Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. London selalu terasa dingin bagi Adrian Ravenshade, bahkan di musim panas. Bukan karena suhu udara, melainkan karena cara kota itu menatap manusia. Cepat, skeptis, dan tanpa belas kasihan bagi mereka yang kehilangan sorotan. Dari jendela apartemennya di lantai 7, Adrian memandang lalu lintas pagi yang bergerak seperti arus tak bernama. Orang-orang berjalan tergesa, masing-masing membawa tujuan yang tak pernah melibatkan dirinya. Dulu, dunia seolah berhenti mendengarkan setiap kali ia berbicara. Nama Adrian Ravenshade pernah menjadi simbol keberanian intelektual. Seorang pendeta senior dengan lidah setajam pisau dan logika yang dingin. Ia dikenal luas sebagai sosok yang berani menggugat keyakinan, terutama agama-agama yang menurutnya terlalu bergantung pada emosi dan mitos. Islam, baginya, adalah sasaran empuk, ritual massal, simbolisme berlebihan, dan klaim kebenaran absolut yang ia anggap rapuh jika disentuh rasionalitas. Buku-bukunya dulu berjejer di etalase toko, dengan sampul tebal dan judul provokatif. Ia diundang ke studio televisi ternama, duduk di kursi empuk di bawah lampu sorot, disambut pembawa acara dengan senyum kagum. Setiap argumennya disambut tepuk tangan. Setiap sindirannya terhadap iman orang lain memicu debat panas dan rating tinggi. Namun waktu memiliki cara sendiri untuk mencabut mahkota. Pagi itu, Adrian duduk di kursi kerjanya, menatap layar laptop yang menyala sejak subuh. Email demi email terbuka, namun tak satu pun berisi undangan wawancara. Yang ada hanya penolakan halus dari penerbit, laporan penjualan yang terus menurun, dan pesan singkat dari produser lama yang kini terdengar asing. Topik Anda sudah kurang relevan dengan audiens kami saat ini. Kalimat itu berulang-ulang terngiang di kepalanya. Ia menutup laptop dengan gerakan pelan, seolah takut suara benturannya akan mengakui kenyataan yang ia tolak. Tangannya meraih cangkir kopi yang sudah dingin. Rasa pahitnya menempel di lidah, namun Adrian tetap meneguknya, seperti ia menelan hari-hari belakangan ini, tanpa nikmat, tanpa gairah. Di dinding ruang tamu, tergantung foto-foto masa lalu. Adrian berdiri di mimbar gereja dengan jemaat penuh. Adrian di studio televisi, jas rapi, ekspresi yakin. Adrian menandatangani buku dengan antrean panjang pembaca. Ia berdiri lama di depan foto-foto itu, matanya menyapu wajahnya sendiri yang dulu penuh percaya diri. Kemana mereka semua pergi? Gumamnya lirih. Siang hari, ia keluar apartemen dan berjalan menyusuri trotoar. Di sebuah kafe kecil, ia duduk di sudut, mendengarkan obrolan orang-orang muda yang tertawa ringan. Mereka membahas tokoh-tokoh baru, pemikir segar, influencer spiritual yang lebih empatik dan inklusif. Nama Adrian tidak disebut satu kali pun. Ia menyadari sesuatu yang menyesakan. Dunia telah bergerak tanpa menunggunya. Sore itu, ia mencoba menghubungi sebuah stasiun televisi tempat ia dulu menjadi langganan. Panggilan diterima oleh asisten muda dengan suara sopan namun datar. Setelah menyebutkan namanya, terjadi jeda singkat di ujung sana. "Oh, Bapak Ravenshade," kata suara itu akhirnya, terdengar ragu. "Untuk saat ini, kami belum memiliki slot yang sesuai." Slot. Kata itu terasa seperti pintu yang ditutup perlahan namun pasti. Malam turun membawa kesunyian yang lebih berat. Di apartemennya, Adrian duduk sendirian di kursi empuk. Lampu redup menyinari rak buku yang penuh karyanya sendiri. Ia meraih satu buku, membuka halaman demi halaman yang pernah ia tulis dengan penuh keyakinan. Argumen-argumen itu masih terdengar tajam, namun kini terasa hampa. Tidak ada lagi sorak, tidak ada lagi perlawanan. Hanya kata-kata yang menggantung di udara tanpa pendengar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adrian bertanya pada dirinya sendiri bukan tentang Tuhan, bukan tentang iman orang lain, melainkan tentang dirinya. Siapakah aku jika tak ada yang mendengarkan? Pertanyaan itu membuat dadanya sesak. Ia terbiasa berdiri di atas panggung, menjadi pusat diskusi, menjadi tokoh yang memicu reaksi. Kini, ia hanya seorang pria paruh baya di apartemen sunyi, berbicara pada bayangan masa lalu. Ia bangkit, berjalan ke jendela, dan memandang lampu-lampu kota yang berkelip. London tetap hidup, tetap bergerak, seolah tak pernah mengenalnya. Di sanalah ketakutannya tumbuh, pelan namun pasti, bukan ketakutan akan Tuhan yang selama ini ia sangkal, melainkan ketakutan akan keterasingan, akan menjadi nama yang terlupakan.
Adrian Ravenshade, sang pengkritik iman, akhirnya menghadapi krisis yang tak bisa ia bantah dengan logika, krisis identitas. Dan di tengah keheningan malam itu, sebuah tekad gelap mulai terbentuk. Jika dunia tak lagi mendengarnya, maka ia harus melakukan sesuatu yang terlalu besar untuk diabaikan. Sesuatu yang berani. Sesuatu yang mengguncang. Ia belum tahu apa bentuknya. Namun satu hal pasti, ia tidak siap untuk menghilang dalam diam. Malam kembali turun di London dengan cara yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Sunyi, dingin, dan acuh. Lampu apartemen Adrian Ravenshade masih menyala ketika sebagian besar jendela di gedung seberang telah gelap. Ia duduk di lantai, punggungnya bersandar pada sofa, dikelilingi kertas catatan yang berserakan seperti puing-puing pikiran yang runtuh. Di tangannya, segelas minuman yang sejak tadi tak tersentuh. Kesunyian memberinya ruang. Dan di ruang itulah, ide itu muncul. Awalnya hanya sekelebat pikiran yang terasa terlalu berani untuk diucapkan, bahkan pada dirinya sendiri. Adrian menatap langit-langit, lalu tersenyum tipis. Senyum seseorang yang menemukan jalan keluar dari jurang yang dalam. Jika dunia tak lagi mau mendengarkannya berbicara dari luar, maka ia akan berbicara dari dalam. Jika kritiknya terhadap Islam dianggap basi dan berulang, maka ia akan membawa sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Ia akan menyusup. Islam, pikirnya, adalah agama yang paling tertutup sekaligus paling dramatis dalam praktiknya. Ritual yang masif, simbolisme kuat, dan klaim kebenaran yang, menurutnya, bergantung pada sugesti kolektif. Dan puncak dari semua itu adalah haji. Jutaan manusia bergerak dalam pola yang sama, mengucapkan doa yang sama, menangis dalam waktu yang sama. Bagi Adrian, itu adalah laboratorium sempurna. Ia bangkit, menyalakan laptop, dan mulai menulis dengan cepat. Kata-kata mengalir seperti ia kembali menemukan denyut lamanya. Judul kerja terpampang di layar. Eksperimen iman, menembus jantung ritual Islam. Napasnya memburu, dadanya terasa hangat. Ia kembali menjadi dirinya yang dulu, tajam, yakin, dan merasa selangkah lebih maju dari siapapun. Rencananya sederhana namun berani. Ia akan berpura-pura masuk Islam, mengambil identitas baru, dan mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji. Semua akan direkam secara rahasia. Setiap ekspresi emosional, setiap air mata, setiap momen yang disebut sakral, akan dianalisis dan dibedah. Ia akan membuktikan bahwa pengalaman spiritual hanyalah hasil dari tekanan sosial, kelelahan fisik, dan sugesti berulang. Nama baru dipilih dengan hati-hati. Amir Rauf. Nama yang cukup umum, cukup netral, dan tak mengundang kecurigaan. Ia mengulanginya pelan, mencicipi bunyinya di lidah. Amir Rauf. Identitas itu terasa asing. Namun justru disitulah kekuatannya. Ini bukan pengkhianatan, gumamnya pada dirinya sendiri. Ini riset. Namun Adrian tahu, jauh di dasar hatinya, bahwa ini lebih dari sekadar riset. Ini adalah pertaruhan terakhir untuk kembali ke pusat perhatian. Jika ia berhasil, dunia akan kembali menyebut namanya, entah sebagai pahlawan kebebasan berpikir atau penjahat intelektual. Keduanya sama-sama berarti satu hal, relevansi. Ia membuka kontak lama di ponselnya dan mengirim pesan singkat. Nama pertama yang ia hubungi adalah Lucas Hale, dokumentaris independen yang pernah menggarap proyek kontroversial bersamanya. Lucas dikenal licik, efisien, dan tak banyak bertanya soal etika. Pesan kedua dikirim ke Owen Price, editor visual yang jenius namun haus sensasi. Pertemuan diatur 2 hari kemudian, di sebuah gudang tua yang telah diubah menjadi studio kecil di pinggiran kota. Adrian datang lebih awal, mengenakan mantel gelap dan topi rendah. Ia menyukai anonimitas tempat itu, bau debu, dinding beton, dan cahaya lampu kuning yang redup. Lucas datang dengan langkah santai, diikuti Owen yang langsung sibuk memeriksa peralatan. Adrian menjelaskan rencananya tanpa bertele-tele. Ia berbicara seperti seorang jenderal yang memaparkan strategi perang. Tidak ada ruang untuk keraguan. Kalian akan merekam dari jarak aman, katanya tegas. Tidak ada sorotan berlebihan. Tidak ada intervensi. Kalian bayangan. Lucas mengangkat alis. Haji? Tanyanya pelan. Itu bukan main-main. Adrian tersenyum. Justru itu. Dunia tidak akan bisa mengabaikan ini. Ada jeda singkat sebelum Lucas mengangguk.
Owen menyeringai, matanya berbinar membayangkan hasil akhirnya. Kesepakatan tercapai tanpa kontrak tertulis. Mereka semua tahu proyek ini terlalu besar untuk gagal. Sepulangnya ke apartemen, Adrian mulai mempelajari Islam bukan sebagai pencari kebenaran, melainkan sebagai aktor yang menghafal naskah. Ia mencatat gerakan salat, lafaz doa, tata cara wudhu. Semua diperlakukan sebagai mekanisme, bukan makna. Ia berlatih di depan cermin, memastikan setiap gerakan tampak alami. Namun di sela-sela latihan itu, ada sesuatu yang tak ia duga. Saat membaca terjemahan doa-doa yang akan ia ucapkan, ada kalimat-kalimat yang terasa terlalu jujur. Ia segera menutup buku itu, mengusir sensasi aneh yang muncul di dadanya. Jangan terbawa, katanya pada bayangannya sendiri. Ini hanya sandiwara. Malam semakin larut. Adrian duduk kembali di kursinya, menatap layar laptop yang kini dipenuhi rencana, jadwal, dan skema penyamaran. Ia merasa puas. Ide gila ini, dalam pikirannya, adalah mahakarya. Jalan kembali ke puncak. Cara untuk membuktikan bahwa ia masih yang paling berani. Ia tidak menyadari bahwa di balik kepercayaan diri palsu itu, ia telah melangkah ke wilayah yang tak bisa ia kendalikan sepenuhnya. Sebuah perjalanan yang dimulai dengan manipulasi, namun perlahan akan menuntut kejujuran yang tak pernah ia siapkan. Di malam itu, Adrian Ravenshade tertidur dengan satu keyakinan mutlak. Ia akan membongkar Islam dari dalam. Dan keyakinan itulah yang kelak akan diuji habis-habisan. Bangunan pusat komunitas muslim itu berdiri di sudut jalan yang tidak terlalu ramai, tersembunyi di antara toko roti kecil dan kantor pengacara. Dari luar, tidak ada yang tampak istimewa. Dinding bata coklat, pintu kaca sederhana, dan papan nama yang mulai pudar warnanya. Namun bagi Adrian Ravenshade, yang hari itu memperkenalkan dirinya sebagai Amir Rauf, tempat itu adalah gerbang pertama menuju rencana besarnya. Ia datang dengan jas sederhana, tanpa aksesori mencolok. Di dalam sakunya, ponsel telah dimatikan. Bukan karena menghormati tempat itu, melainkan demi kehati-hatian. Kamera rahasia belum digunakan. Hari ini bukan untuk dokumentasi, melainkan untuk peran. Di ruang utama, beberapa orang duduk bersila di atas karpet. Ada wajah-wajah yang beragam, kulit terang, gelap, tua, muda. Tidak ada sorotan, tidak ada panggung. Hanya suara percakapan ringan dan aroma teh hangat yang mengisi udara. Adrian berdiri sejenak di ambang pintu, mengamati semuanya dengan tatapan peneliti, bukan seorang pencari. Seorang pria paruh baya menyapanya dengan senyum ramah. "Anda Amir?" "Ya," tanyanya pelan. Adrian mengangguk. Nama itu terasa asing setiap kali disebut, seperti mantel yang masih kaku di badan. Ia mengikuti pria itu ke sebuah ruangan kecil. Tidak ada upacara megah, tidak ada saksi media. Hanya beberapa orang yang duduk tenang, menunggu dengan sikap yang, anehnya, tidak menghakimi. Saat tiba waktunya mengucapkan syahadat, Adrian berdiri tegak. Kalimat itu telah ia hafal berulang kali. Ia tahu cara melafalkannya dengan benar, tahu di mana harus berhenti dan menarik napas. Bibirnya bergerak sesuai skrip, suaranya stabil, nyaris sempurna. Namun di dalam dirinya, tidak ada apa-apa. Tidak ada getaran. Tidak ada perubahan. Tidak ada rasa takut atau harap. Hanya kepuasan kecil karena berhasil memainkan peran dengan baik. Saat kalimat terakhir terucap, beberapa orang tersenyum, sebagian mengucapkan selamat. Ada yang menepuk pundaknya dengan lembut, seolah menyambut anggota keluarga yang lama hilang. Adrian membalas senyum itu dengan kalkulasi yang rapi. Ia kini Muslim. Setidaknya di atas kertas. Hari-hari berikutnya diisi dengan pelatihan yang ia anggap perlu. Ia belajar wudhu di kamar mandi sempit pusat komunitas itu, memperhatikan urutan gerakan seperti menghafal koreografi, membasuh tangan, wajah, kepala, kaki, semuanya dicatat dengan presisi. Tidak ada ruang untuk salah, karena kesalahan kecil bisa membangkitkan kecurigaan. Salat ia pelajari di sudut ruangan, mengikuti gerakan imam dengan sudut mata yang waspada. Berdiri, rukuk, sujud, duduk. Ia mengulanginya di apartemen, di depan cermin, memastikan setiap gerakan tampak alami. Baginya, ini sama seperti latihan pidato atau penampilan televisi, masalah teknik, bukan keyakinan. Namun ada satu hal yang tak bisa ia abaikan.
Orang-orang di sekitarnya tidak berlatih. Mereka datang ke masjid kecil itu tanpa kamera, tanpa catatan, tanpa kepentingan apapun selain apa yang ada di hati mereka. Seorang pria muda datang selepas bekerja, masih mengenakan seragam toko. Seorang wanita tua duduk lama setelah salat, bibirnya bergerak pelan dalam doa yang tak ia pahami. Tidak ada yang menoleh untuk memastikan ada yang melihat mereka. Tidak ada ekspresi yang dibuat-buat. Adrian memperhatikan semuanya dengan mata dingin, mencoba menemukan celah. Ia menunggu momen kepura-puraan, gestur berlebihan, atau tanda-tanda sugesti massal seperti yang selama ini ia yakini. Namun yang ia temukan justru kesederhanaan yang mengganggu. Suatu sore, saat hujan rintik membasahi kaca jendela, Adrian duduk di barisan belakang, memperhatikan seorang pria yang salat sendirian. Gerakannya lambat, tidak sempurna, bahkan tampak canggung. Namun ada ketenangan yang sulit dijelaskan pada wajah itu, seolah dunia di luar ruangan telah berhenti memanggilnya. Kenapa dia melakukannya? Tanya Adrian dalam hati. Tidak ada yang menonton. Pertanyaan itu muncul tanpa ia undang, dan ia segera menepisnya. Ini hanyalah ilusi, katanya pada diri sendiri. Efek psikologis dari rutinitas. Semua bisa dijelaskan jika dianalisis dengan cukup dingin. Namun malam itu, saat ia mempraktikkan salat sendirian di apartemennya, sesuatu terasa berbeda. Ia berhenti sejenak di tengah gerakan, menatap bayangannya di cermin. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti aktor yang lupa alasan menghafal peran ini. Ia menyelesaikan salat itu dengan cepat, hampir kesal pada dirinya sendiri. Jangan larut, gumamnya. Kau di sini untuk membuktikan sesuatu. Namun retakan kecil telah muncul. Bukan dalam keyakinannya, karena ia belum memiliki keyakinan apapun, melainkan dalam asumsi-asumsi yang selama ini ia pegang erat. Ketulusan orang-orang itu, yang beribadah tanpa pamrih dan tanpa penonton, menjadi gangguan yang tak bisa ia singkirkan sepenuhnya. Adrian Ravenshade masih percaya bahwa semua ini hanyalah sandiwara besar. Namun untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya-tanya apakah ia satu-satunya aktor di panggung yang seharusnya tidak ada. Dan pertanyaan itu, meski kecil, mulai mengusik ketenangan palsu yang selama ini ia banggakan. Bandara Heathrow dipenuhi suara pengumuman yang bersahutan, roda koper yang beradu dengan lantai, dan wajah-wajah lelah yang bergerak ke arah tujuan masing-masing. Adrian, yang kini sepenuhnya mengenakan identitas Amir Rauf, berdiri di antrean imigrasi dengan ransel sederhana di punggungnya. Di balik ketenangan wajahnya, pikirannya bekerja cepat, memastikan setiap detail penyamarannya sempurna. Dokumen aman, nama aman, cerita latar aman. Pesawat menuju Jeddah akhirnya lepas landas menembus langit abu-abu London. Dari jendela kecil di samping kursinya, Adrian melihat kota itu mengecil, lalu menghilang di balik awan tebal. Tidak ada rasa haru meninggalkan rumah. Perjalanan ini baginya bukan ziarah, melainkan ekspedisi. Namun ekspedisi itu segera mengambil arah yang tak ia rencanakan. Di kursi sebelahnya duduk seorang pria tua dengan kulit gelap yang tampak terbakar matahari. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk, namun matanya jernih dan tenang. Ia mengenakan pakaian sederhana dan memegang tas kain lusuh yang diletakkan hati-hati di bawah kursi. Saat pramugari lewat, pria itu mengangguk sopan dan tersenyum, seolah setiap orang yang ditemuinya adalah kerabat lama. Perjalanan jauh, kata pria itu dalam bahasa Inggris yang sederhana namun jelas. Adrian menoleh, sedikit terkejut. Ya, jawabnya singkat. Cukup jauh. Nama pria itu adalah Haris. Ia memperkenalkan diri tanpa embel-embel apapun, tanpa gelar, tanpa kebanggaan. Percakapan mereka dimulai ringan. Tentang cuaca, tentang lamanya penerbangan, tentang makanan pesawat yang selalu terasa sama dimanapun. Namun seiring waktu, Haris mulai bercerita dengan cara yang tidak menggurui, tidak pula berusaha mengesankan. Ia bercerita tentang kampung halamannya yang kecil dan kering, tentang anak-anaknya yang kini bekerja di kota, tentang istrinya yang telah lama meninggal. Adrian mendengarkan sambil sesekali mengangguk. Pikirannya setengah tertambat pada rencana dokumentasi yang menunggunya di Tanah Suci. Sampai Haris menyebut satu kalimat yang membuat Adrian terdiam. Saya menjual tanah terakhir yang saya punya untuk bisa naik pesawat ini. Adrian menoleh penuh. Tanah. Haris mengangguk. Wajahnya tetap tenang. Tidak luas.
Hanya cukup untuk menanam jagung. Tapi sudah lama saya simpan niat ini. Saya pikir, kalau bukan sekarang, mungkin tidak akan pernah. Nada suaranya datar, seolah membicarakan hal biasa. Tidak ada keluhan. Tidak ada dramatisasi. Adrian mencoba menemukan logika di balik pengakuan itu. Dan Anda tidak menyesal? Tanyanya. Refleks. Haris tersenyum kecil. Kenapa harus menyesal? Tanah bisa dicari. Waktu tidak. Jawaban itu menghantam Adrian lebih keras dari yang ia duga. Ia terbiasa mendengar pengorbanan dijual sebagai narasi emosional di televisi. Namun di sini, di kursi pesawat yang sempit, pengorbanan itu disampaikan tanpa tuntutan simpati. Percakapan berlanjut. Haris bercerita tentang bagaimana ia menabung selama bertahun-tahun, tentang malam-malam ketika ia ragu, tentang doa-doa sederhana yang ia panjatkan tanpa kata-kata indah. Adrian mendengarkan dengan perasaan asing yang sulit ia namai. Ini bukan argumen yang bisa ia bantah. Ini bukan klaim teologis yang bisa ia runtuhkan. Ini adalah pengalaman hidup. Kenapa haji? Adrian akhirnya bertanya. Kenapa sejauh itu? Haris memandang ke depan, ke arah layar kecil yang menampilkan peta penerbangan. Karena saya ingin pulang, jawabnya pelan. Kita semua akan pulang. Adrian berkata cepat, hampir defensif. Kematian pasti datang. Haris menoleh, menatapnya lama, tanpa menantang. Bukan itu yang saya maksud, katanya lembut. Ada pulang yang tidak menunggu mati. Kata-kata itu menggantung di udara. Adrian tidak menjawab. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, ia merasa kehilangan pijakan logika. Tidak ada diagram. Tidak ada statistik. Tidak ada kerangka analisis yang bisa ia gunakan untuk mengurai makna kalimat itu. Saat lampu kabin diredupkan dan sebagian penumpang terlelap, Adrian tetap terjaga. Di sampingnya, Haris tertidur dengan napas teratur. Tas kainnya dipeluk seperti benda berharga. Adrian memandang wajah pria tua itu, mencoba menemukan motif tersembunyi. Namun yang ia lihat hanyalah ketenangan. Ia menoleh ke jendela. Di luar, gelap membentang tanpa batas. Di sanalah, di ketinggian yang memisahkan langit dan bumi, sebuah pertanyaan muncul tanpa ia undang. Mengapa seseorang rela kehilangan segalanya demi sebuah panggilan yang tak terlihat? Pertanyaan itu tidak mencari jawaban segera. Ia hanya hadir, menetap, dan menolak pergi. Saat pesawat mulai menurunkan ketinggian menuju Jeddah, matahari terbit perlahan, mewarnai langit dengan cahaya keemasan. Adrian merasakan sesuatu yang asing, bukan harap, bukan takut, melainkan kebingungan yang lembut. Ia datang dengan niat membongkar. Namun perjalanan ini mulai membongkar dirinya sendiri. Haris terbangun dan tersenyum padanya. Kita sudah dekat, katanya. Adrian mengangguk. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak sepenuhnya yakin pada langkah berikutnya. Pagi di Mekah datang tanpa basa-basi. Cahaya menyelinap cepat, memantul dari bangunan-bangunan tinggi yang mengitari kota, menyentuh wajah para peziarah yang telah terjaga sejak dini hari. Adrian, yang masih memanggil dirinya Amir Rauf dalam diam, berdiri di kamar sempit penginapan, memandangi dua helai kain putih di atas ranjang. Kain itu tampak sederhana, nyaris biasa. Tidak ada lambang, tidak ada hiasan. Hanya putih, polos, dan senyap. Ia menarik napas panjang sebelum menyentuhnya. Selama hidupnya, Adrian terbiasa mengenakan simbol. Jas rapi yang menandai otoritas, sepatu mengilap yang memantulkan status, aksesori kecil yang menyiratkan keistimewaan. Identitasnya dibangun dari lapisan-lapisan yang terlihat dan dikenali. Kini, semua itu ditanggalkan dengan satu gerakan sederhana. Saat kain ihram melingkari tubuhnya, ia merasakan sesuatu luruh, bukan secara dramatis, melainkan pelan, seperti debu yang jatuh dari buku lama. Cermin di kamar memantulkan sosok yang nyaris tak ia kenali. Tidak ada gelar di sana. Tidak ada wajah yang sering muncul di layar. Hanya seorang pria di antara jutaan pria lain yang berpakaian sama, berdiri dengan postur yang tak lagi menuntut perhatian. Untuk sesaat, ia merasa telanjang oleh kesederhanaan itu. Di luar, lorong-lorong dipenuhi manusia bergerak ke arah yang sama. Langkah-langkah mereka menyatu, membentuk arus yang tenang namun pasti. Adrian ikut terbawa. Awalnya dengan jarak batin seorang pengamat. Ia mencatat detail seperti biasa, kerumunan, pola gerak,
ritme kebersamaan. Namun semakin jauh ia melangkah, semakin sulit mempertahankan jarak itu. Tidak ada kursi khusus. Tidak ada jalur istimewa. Tidak ada yang menoleh untuk memastikan siapa dirinya. Seorang pria tua di depannya berjalan pelan, ditopang anak muda yang tak ia kenal. Seorang pemuda tinggi di belakangnya menahan langkah agar tidak mendesak yang lain. Di sisi kiri, seseorang berdoa lirih. Di kanan, yang lain terdiam sepenuhnya. Semua bergerak, semua setara. Adrian merasakan sesuatu yang asing. Ia tidak memimpin, tidak pula memprotes. Ia mengikuti. Di tengah lautan kain putih itu, pikirannya mencoba mencari pijakan lama, analisis, kritik, jarak aman. Namun semuanya terasa tumpul. Tidak ada panggung untuknya berdiri. Tidak ada sudut yang memberinya keunggulan perspektif. Ia hanyalah bagian dari arus. Dan arus itu tidak memintanya untuk memahami, hanya untuk berjalan. Ia teringat pada hari-hari ketika namanya disebut dengan hormat, ketika kehadirannya mengubah arah diskusi. Di sini, namanya tidak berarti apa-apa. Dan anehnya, kehilangan itu tidak menimbulkan kepanikan seperti yang ia bayangkan. Ada kelegaan kecil yang menyelinap, seperti beban yang dilepas tanpa pengumuman. Ketika kerumunan berhenti sejenak, Adrian berdiri di antara mereka, merasakan panas matahari di kulitnya dan debu halus di udara. Keringat mengalir tanpa bisa disembunyikan oleh pakaian mahal. Napasnya menyatu dengan napas orang-orang di sekelilingnya. Ia menyadari betapa rapuhnya tubuh manusia, betapa miripnya satu sama lain ketika segala atribut dicabut. Ia menoleh, berharap menemukan kamera Lucas atau Owen di kejauhan. Tidak ada. Tidak ada lensa yang mengintai. Tidak ada catatan yang dibuat. Momen ini berlangsung tanpa saksi selain mereka yang mengalaminya. Untuk pertama kalinya sejak rencana ini dimulai, Adrian tidak sedang mengumpulkan bukti. Ia hanya hadir. Sebuah perasaan kecil muncul, nyaris seperti rasa malu. Bukan karena dosa atau pengakuan, melainkan karena kesadaran bahwa selama ini ia berdiri terlalu tinggi, memandang dari atas. Di sini, tidak ada atas dan bawah. Hanya depan dan tujuan yang sama. Langkah demi langkah, ia merasakan egonya mengendur. Pikiran yang biasanya berteriak kini berbicara lebih pelan. Ia tidak merasa terancam oleh kerumunan ini. Tidak ada tuntutan untuk larut atau percaya. Hanya undangan sunyi untuk melepaskan diri dari pusat. Saat itu, Adrian menyadari sesuatu yang mengganggu sekaligus menenangkan. Menjadi kecil tidak selalu berarti menjadi lemah. Ada kekuatan dalam kesetaraan, dalam ketiadaan sorotan, dalam kebersamaan yang tidak memerlukan pengakuan. Ketika arus kembali bergerak, ia ikut melangkah dengan irama yang sama. Tidak tergesa, tidak melawan. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba memimpin narasi. Ia membiarkan dirinya dibawa. Dan di tengah lautan manusia yang bergerak menuju satu tujuan, Adrian Ravenshade merasakan keterlepasan yang tak pernah ia latih. Sebuah kerendahan yang tidak menuntutnya untuk mengalahkan siapapun, termasuk dirinya sendiri. Pelataran Masjidil Haram terbuka luas di hadapan Adrian seperti hamparan putih yang tak bertepi. Udara pagi terasa berat oleh napas ribuan manusia. Oleh doa-doa yang tak diucapkan dengan suara keras namun menggema di dada masing-masing. Dari kejauhan, Ka'bah berdiri dalam ketegasan sunyi, tidak megah dengan cara dunia memaknai kemegahan, namun kokoh dalam kehadiran yang menolak diabaikan. Adrian berhenti sejenak di tepi arus manusia. Kain ihramnya melekat pada tubuh yang mulai lelah. Namun pikirannya jauh lebih letih. Selama ini, ia selalu mempersiapkan diri dengan jarak. Ia datang sebagai pengamat, sebagai analis, sebagai penyusup. Namun jarak itu kini terasa rapuh, seolah satu langkah lagi akan runtuh sepenuhnya. Ia melangkah masuk ke dalam arus tawaf. Putaran pertama dimulai dengan langkah yang masih terjaga. Adrian menghitung, mencatat, mengamati. Ia memperhatikan pola gerak manusia, kecepatan langkah, ekspresi wajah. Ia mencoba memposisikan dirinya di luar perasaan, di wilayah aman yang selama ini ia kuasai. Namun semakin lama ia berjalan, semakin sulit mempertahankan posisi itu. Suara doa mengalun pelan di sekelilingnya. Tidak serempak, tidak terkoordinasi, namun entah bagaimana membentuk harmoni yang menekan dadanya. Ada yang menangis tertahan, ada yang tersenyum tipis, ada pula yang hanya menunduk dalam diam. Adrian mencoba menjelaskan semua itu dengan kata-kata lama, sugesti,
kelelahan, tekanan kolektif. Namun penjelasan itu terdengar hambar di telinganya sendiri. Ia menoleh ke arah tempat Lukas dan Owen seharusnya berada. Ia telah memberi isyarat sebelumnya, sudut tertentu, waktu tertentu. Namun yang ia lihat hanyalah manusia-manusia yang bergerak tanpa henti. Tidak ada wajah yang dikenalnya. Tidak ada lensa yang mengintai. Dadanya berdesir oleh rasa jengkel yang aneh, bukan karena rencana terganggu, melainkan karena ia menyadari betapa kecilnya kontrol yang ia miliki di tempat ini. Ia merogoh saku kainnya, menyentuh perangkat kecil yang seharusnya merekam suara. Layarnya gelap. Ia menekan tombol. Sekali, dua kali. Tidak ada respons. Perangkat itu mati seperti benda yang kehilangan fungsi sejak awal. Adrian berhenti berjalan sejenak. Arus manusia memaksanya bergerak kembali. Kebetulan, bisiknya, meski ia sendiri tidak yakin pada kata itu. Putaran kedua dan ketiga berlangsung tanpa ia sadari. Kakinya bergerak mengikuti arus. Tubuhnya menyesuaikan dengan ritme yang bukan ia ciptakan. Ia tidak lagi menghitung langkah. Ia tidak lagi mencatat apapun. Perasaannya mulai mengambil alih ruang yang selama ini dikuasai pikiran. Ada haru yang datang tanpa izin. Bukan ledakan emosi, melainkan tekanan lembut yang mengisi dada, membuat napasnya terasa pendek. Ia menelan ludah, mencoba menahan sesuatu yang ingin naik ke permukaan. Ia tidak terbiasa dengan perasaan yang tak bisa ia beri nama. Di putaran keempat, pandangannya jatuh pada Ka'bah dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai objek studi, bukan sebagai simbol yang bisa dibedah. Ia melihatnya sebagai titik temu, tempat di mana begitu banyak kisah bertemu tanpa perlu saling mengenal. Ia merasa jarak antara dirinya dan bangunan itu menyempit, bukan secara fisik, melainkan batin. Kenapa ini terasa berbeda? Tanyanya dalam hati. Panik oleh ketidakpastian. Ia mencoba kembali ke peran lamanya. Ia mengingat argumen-argumen yang pernah ia ucapkan di depan kamera, kritik-kritik yang dulu disambut sorak. Namun semua itu terdengar seperti gema jauh dari ruangan lain. Tidak relevan. Tidak mengena. Putaran kelima membuat dadanya bergetar. Matanya panas. Dan ia memalingkan wajah agar tidak ada yang melihat. Ia marah pada dirinya sendiri. Ini seharusnya tidak terjadi. Ia datang untuk membuktikan, bukan untuk merasakan. Namun perasaan itu tidak peduli pada rencana. Di sekelilingnya, manusia terus bergerak, terus berdoa, terus berharap. Tidak ada yang memaksanya ikut larut. Tidak ada yang memintanya percaya. Namun justru ketiadaan paksaan itulah yang mengikis pertahanannya. Ia tidak sedang diserang oleh keyakinan. Ia sedang disambut oleh kehadiran yang tenang dan tak menuntut. Pada putaran ke-6, Adrian menyadari sesuatu yang membuatnya terhenti sejenak. Ia tidak lagi merasa seperti penyusup. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada rasa takut tertangkap. Ia merasa seperti seseorang yang sedang dicari, bukan oleh manusia, bukan oleh kamera, melainkan oleh sesuatu yang tak ia mengerti namun terasa dekat. Kesadaran itu membuat lututnya lemas. Ia terus berjalan. Namun kini dengan langkah yang goyah. Napasnya tersengal, bukan karena lelah fisik semata, melainkan karena konflik batin yang kian memuncak. Analisis rasionalnya runtuh satu persatu, meninggalkan ruang kosong yang belum pernah ia izinkan ada. Putaran ketujuh selesai tanpa ia sadari. Ketika arus perlahan melambat, Adrian berdiri terpaku, menghadap Ka'bah. Tidak ada kalimat siap pakai di benaknya. Tidak ada kesimpulan. Hanya keheningan yang penuh, menuntutnya untuk berhenti mengendalikan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adrian Ravenshade kehilangan kendali, dan di tengah kehilangan itu, ia merasakan jarak yang selama ini ia jaga runtuh sepenuhnya. Ia tidak tahu apa arti semua ini. Ia hanya tahu bahwa ia tidak lagi berdiri di luar lingkaran. Dan ketidaktahuan itu, anehnya, tidak terasa menakutkan. Matahari siang di Mekah jatuh tegak lurus tanpa ampun. Cahaya memantul dari lantai marmer, memantul ke dinding-dinding tinggi, lalu kembali menghantam wajah manusia yang bergerak pelan di pelataran Masjidil Haram. Panas itu bukan hanya menekan kulit, tetapi juga menekan pikiran. Adrian berjalan perlahan di antara kerumunan yang mulai menipis. Langkahnya masih menyimpan sisa getaran dari tawaf yang barusan ia jalani. Dadanya terasa aneh, bukan sesak, bukan pula lapang. Seperti ruang yang lama tertutup kini terbuka sedikit. Namun ia belum tahu apa yang harus dilakukan dengan keterbukaan itu.
Ia mencoba menenangkan diri dengan logika lama. Kelelahan fisik, katanya. Dehidrasi, tekanan emosi. Semua bisa dijelaskan. Namun penjelasan itu terhenti ketika ia merasakan sesuatu yang membuatnya berhenti melangkah. Di antara lalu lalang manusia, berdiri seorang lelaki tua berjubah sederhana. Jubahnya berwarna kusam, tidak mencolok, seperti telah melalui banyak perjalanan. Tubuhnya kurus, namun tegap. Janggutnya putih, rapi tanpa kesan berlebihan. Tidak ada yang istimewa pada penampilannya, jika bukan karena satu hal, tatapannya. Lelaki itu menatap Adrian tanpa berkedip. Bukan tatapan penasaran. Bukan pula tatapan menilai. Tatapan itu tenang, dalam, dan terasa terlalu tepat sasaran. Seolah mata itu tidak berhenti di wajah, melainkan menembus ke lapisan-lapisan terdalam yang selama ini Adrian sembunyikan dengan rapat. Adrian ingin berpaling. Ia terbiasa menjadi subjek pengamatan, namun kali ini posisinya terbalik. Ia merasa telanjang oleh sorot mata itu. Kakinya terasa berat, seperti tertancap di lantai marmer. Kerumunan bergerak di sekeliling mereka, namun ruang di antara Adrian dan lelaki tua itu terasa hening, terpisah dari dunia. Ini hanya sugesti, bisiknya dalam hati. Hanya kebetulan. Namun detak jantungnya berkata lain. Semakin lama ia menatap balik, semakin jelas perasaan yang muncul, rasa terbaca. Semua niat tersembunyi, semua rencana manipulasi, semua kesombongan intelektual yang selama ini ia banggakan, terasa seperti lembaran terbuka di hadapan tatapan itu. Lelaki tua itu melangkah mendekat. Langkahnya ringan, hampir tanpa suara. Jarak di antara mereka menyempit, dan bersama jarak itu, pertahanan Adrian runtuh. Napasnya memburu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, bukan karena panas, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam. Kau! Bibir Adrian bergerak, namun tidak ada kata yang keluar. Tatapan itu tidak berubah, tidak menghakimi, tidak menantang. Hanya hadir, penuh, dan tak tergoyahkan. Tiba-tiba, dunia di sekelilingnya berputar. Suara-suara menjauh, cahaya menyilaukan, dan lantai marmer terasa seperti ombak yang naik menghantam. Adrian mencoba menjaga keseimbangan, namun tubuhnya tidak lagi patuh. Lututnya melemah, pandangannya menggelap, dan sebelum ia sempat memanggil siapapun, kesadaran itu terlepas begitu saja. Ketika ia membuka mata, langit-langit yang ia lihat bukan lagi langit terbuka Masjidil Haram, melainkan atap ruangan sederhana. Udara terasa sejuk, dan aroma kayu tua memenuhi inderanya. Ia berbaring di atas alas tipis, kepalanya terasa berat, namun pikirannya jernih dengan cara yang aneh. Lelaki tua itu duduk di sampingnya. Kini jarak mereka sangat dekat, namun tatapan itu tidak lagi menekan. Ada kelembutan yang sama sekali tidak ia duga. Adrian mencoba bangkit, namun tangan renta itu mengangkat sedikit, memberi isyarat agar ia tetap berbaring. Tenang, kata lelaki itu pelan, dengan suara yang tidak meninggi dan tidak menuntut. Adrian menelan ludah. Banyak pertanyaan berkecamuk di kepalanya, namun tidak satu pun menemukan jalan keluar. Akhirnya, ia hanya bertanya, "Siapa Anda?" Lelaki itu tersenyum tipis. "Nama tidak penting," jawabnya. "Yang penting adalah apa yang kau bawa ke sini." Kalimat itu membuat Adrian terdiam. Ia merasa kembali terbaca. Semua identitas palsu yang ia bangun, semua lapisan cerita yang ia siapkan, terasa rapuh di hadapan kesederhanaan itu. "Aku tidak." Adrian berhenti. Untuk pertama kalinya, ia ragu melanjutkan kalimat dengan kebohongan. Lelaki tua itu tidak memaksanya berbicara. Ia hanya berkata satu kalimat, pelan namun jelas, seolah menanamkannya langsung ke dasar kesadaran Adrian. Kebenaran tidak perlu dibela dengan kebencian. Kalimat itu sederhana. Tidak ada istilah teologis. Tidak ada argumen filosofis. Namun justru kesederhanaan itulah yang menghantam Adrian paling keras. Selama bertahun-tahun, ia membangun karir dengan menyerang, membongkar, dan meruntuhkan keyakinan orang lain. Ia mengira itu keberanian. Ia mengira itu kejujuran intelektual. Kini, satu kalimat pendek itu merobohkan benteng yang ia susun dengan susah payah. Adrian memejamkan mata. Sesuatu di dalam dirinya retak, lalu runtuh. Ia menyadari bahwa di balik kritik-kritiknya, ada kemarahan yang tidak pernah ia akui.
Ketakutan akan kehilangan kendali. Ketakutan akan hidup tanpa makna. Ia tidak sedang membela kebenaran. Ia sedang melawan kekosongan. Ketika ia membuka mata kembali, lelaki tua itu telah berdiri. Sebelum pergi, ia menoleh sebentar. Jika kau terus bertanya dengan niat mengalahkan, katanya lembut, kau akan selalu sendirian. Lalu ia pergi, menyatu kembali dengan kerumunan, meninggalkan Adrian dalam keheningan yang pekat. Adrian duduk perlahan. Tubuhnya masih lemah. Namun sesuatu di dalam dirinya telah berubah secara permanen. Ego yang selama ini menjadi perisai kini retak besar. Ia tidak merasa kalah dalam debat. Ia merasa terbuka. Dan keterbukaan itu, meski menakutkan, terasa lebih jujur daripada semua keyakinan yang pernah ia banggakan. Malam turun perlahan di Mekah. Seperti kain gelap yang disampirkan dengan hati-hati agar tidak mengganggu kesakralan yang telah ada. Pelataran Masjidil Haram masih dipenuhi manusia. Namun hiruk-pikuk siang hari telah berubah menjadi bisik-bisik yang tertahan. Langkah-langkah melambat. Suara-suara menurun. Dunia seolah berbicara dengan volume yang lebih rendah. Adrian berjalan sendirian. Untuk pertama kalinya sejak ia tiba di tanah ini, ia benar-benar sendirian. Tidak ada Lukas. Tidak ada Owen. Tidak ada isyarat tersembunyi. Tidak ada rencana cadangan. Kamera-kamera itu telah lama ia tinggalkan, tergeletak tak berguna di sudut penginapan seperti saksi bisu dari niat yang kini terasa asing. Ia bahkan tidak tahu apakah alat-alat itu rusak atau sengaja berhenti bekerja. Yang ia tahu, malam ini ia tidak ingin merekam apapun. Ia ingin, atau mungkin perlu, merasakan. Langkahnya membawanya kembali ke pelataran yang sama. Namun suasananya berbeda. Ka'bah berdiri tenang di bawah cahaya lampu, hitamnya menyerap cahaya, putihnya marmer memantulkan keheningan. Adrian duduk di lantai dingin, menarik kain ihramnya agar lebih rapat, dan menatap bangunan itu tanpa tujuan analitis. Tidak ada hitungan, tidak ada pengamatan, tidak ada kesimpulan yang ingin ia capai. Hanya tatapan panjang yang perlahan mengikis sisa-sisa pertahanan. Pikirannya kembali ke London. Ke apartemen sunyi. Ketepuk tangan yang pernah memekakan telinga, lalu menghilang begitu saja. Ke kalimat-kalimat tajam yang dulu ia ucapkan dengan bangga, seolah ia berdiri di atas kebenaran yang tak tergoyahkan. Semua itu terasa jauh, seperti kehidupan orang lain. Ia menyadari sesuatu yang selama ini ia hindari. Ia tidak pernah benar-benar takut pada Tuhan. Ketakutan itu selalu ia bungkus dengan skeptisisme dan kritik. Yang ia takuti adalah kemungkinan bahwa hidup ini tidak memiliki makna, bahwa semua upaya, semua kecerdasan, semua sorotan, akan berakhir menjadi senyap tanpa jawaban. Dan di hadapan Ka'bah itu, ketakutan itu muncul tanpa topeng. Adrian menunduk. Tangannya gemetar ringan saat ia meletakkannya di atas lutut. Ia mencoba menyusun kata-kata, namun tidak ada doa yang rapi, tidak ada bahasa yang siap pakai. Yang keluar hanyalah kalimat-kalimat pendek, terputus, nyaris memalukan dalam ketidakteraturannya. Aku tidak tahu harus berkata apa, gumamnya pelan, hampir tak terdengar di antara doa-doa lain yang mengalir lembut. Aku datang dengan niat yang salah. Kalimat itu menggantung di udara malam, tidak menunggu jawaban. Ia menarik napas, mencoba melanjutkan, namun suaranya tercekat. Ada sesuatu yang naik dari dadanya, bukan emosi dramatis, melainkan kelelahan yang telah lama ia pendam. Kelelahan berpura-pura tahu. Kelelahan melawan sesuatu yang bahkan tidak ia pahami sepenuhnya. Aku lelah, katanya jujur. Aku lelah menjadi orang yang selalu harus benar. Kata-kata itu terasa lebih berat daripada semua kritik yang pernah ia ucapkan di depan kamera. Adrian merasakan bahunya turun, seperti beban lama yang akhirnya diizinkan jatuh. Tidak ada yang menertawakannya. Tidak ada yang menilai, malah menerima pengakuan itu dengan tenang. Ia menunduk lebih dalam, lalu, tanpa rencana, tanpa perhitungan, ia bersujud. Dahi menyentuh lantai marmer yang dingin. Tubuhnya mengikuti gerakan itu dengan kepatuhan yang tidak ia latih. Tidak ada eksperimen di sana. Tidak ada niat membuktikan apapun. Hanya seorang manusia yang meletakkan dirinya serendah mungkin karena tidak tahu harus berdiri di mana lagi. Di posisi itu, waktu terasa melambat. Adrian tidak tahu berapa lama ia bertahan, namun ia tahu bahwa sesuatu berubah. Bukan suara, bukan cahaya,
melainkan rasa diterima tanpa syarat. Ia tidak diminta untuk mengerti. Ia tidak diminta untuk berjanji. Ia hanya diminta untuk jujur, dan itu sudah cukup. Air hangat mengalir dari sudut matanya, membasahi marmer. Ia tidak menghapusnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak peduli terlihat lemah. Tidak ada kamera. Tidak ada penonton. Hanya dirinya dan keheningan yang terasa penuh. Ketika ia akhirnya duduk kembali, dadanya terasa lebih lapang. Pertanyaan-pertanyaan lama belum terjawab, namun tidak lagi menuntut. Ia menyadari bahwa makna tidak selalu datang dalam bentuk penjelasan. Kadang, makna hadir sebagai kedamaian yang tidak memerlukan argumen. Adrian memandang Ka'bah sekali lagi. Ia tidak merasa telah sampai. Ia tidak merasa telah berubah sepenuhnya. Namun ia tahu satu hal dengan kepastian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam ini, ia tidak berbohong. Dan kejujuran itu, sederhana, rapuh, dan sunyi, menjadi titik di mana perjalanan panjangnya benar-benar dimulai. London menyambut Adrian dengan wajah yang sama seperti saat ia tinggalkan. Langit kelabu, udara dingin yang rasional, dan ritme kota yang tak pernah benar-benar peduli pada perjalanan batin seseorang. Namun Adrian yang kembali bukanlah pria yang sama. Langkahnya masih tegap, mantel wall masih rapi, tetapi sesuatu di dalam dirinya telah runtuh, dan justru dari reruntuhan itulah ia berdiri. Undangan itu datang 2 hari setelah kepulangannya. Sebuah stasiun televisi nasional, yang dulu pernah menjadi panggung utamanya, kini memanggilnya kembali. Tema acara sudah jelas. Expose. Publik menunggu dengan napas tertahan. Media sosial kembali menyebut namanya. Para produser membayangkan angka rating, perdebatan panas, potongan klip yang akan viral. Mereka mengira Adrian Ravenshade akan kembali sebagai pendeta skeptis yang membawa bukti terakhir tentang kebohongan terbesar umat manusia. Adrian membaca surel itu berulang kali, bukan karena ragu memahami isinya, melainkan karena ia tahu apa yang akan ia lakukan, dan apa konsekuensinya. Ia tidak lagi merasa takut kehilangan panggung. Ketakutan itu telah ia tinggalkan di pelataran Masjidil Haram, bersama kamera-kamera mati dan niat yang busuk. Yang ia rasakan kini adalah ketenangan yang rapuh, namun jujur. Dan ketenangan itu menuntut keberanian. Studio televisi itu masih sama. Lampu-lampu terang, lantai mengilap, aroma kopi pahit, dan kesibukan yang dibuat-buat. Beberapa staf menyalaminya dengan senyum profesional yang menyimpan rasa ingin tahu. Ada yang menatapnya seolah mencari sensasi, ada pula yang menunggu momen kehancuran. Adrian merasakannya, namun tidak lagi tersentuh olehnya. Ia duduk di kursi tamu. Mikrofon kecil dijepitkan di kerah bajunya. Kamera-kamera mengarah padanya. Lensa-lensa itu seperti mata dingin yang siap menghakimi. Host acara, seorang jurnalis senior dengan reputasi tajam, membuka percakapan dengan nada ramah yang terlalu rapi. Pendeta Ravenshade, katanya, publik sudah menunggu lama. Anda pergi dengan janji besar, dan kini Anda kembali. Apa yang Anda temukan? Pertanyaan itu sederhana. Jawaban yang diharapkan juga sederhana, setidaknya bagi mereka. Adrian menarik napas dalam-dalam. Dalam sepersekian detik, bayangan hidup lamanya melintas. Buku-buku yang dicetak ulang, debat-debat yang dimenangkan, sorak penonton, dan identitas yang dibangun dari kecerdasan dan perlawanan. Semua itu bisa ia pertahankan jika ia mau. Satu kebohongan lagi, dan dunia akan menerimanya kembali. Namun ia tidak mau. Aku menemukan diriku sendiri, katanya pelan, namun jelas. Ruangan itu seolah membeku. Host mengernyitkan dahi, mencoba menyesuaikan arah. Maksud Anda? Adrian menatap langsung ke kamera. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak berbicara untuk mengesankan siapapun. Aku berangkat dengan identitas palsu. Aku berpura-pura masuk Islam. Aku berniat mengikuti haji bukan untuk beribadah, melainkan untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah sugesti massal. Desahan kecil terdengar dari balik kamera. Beberapa kru saling pandang. Host mencoba menyela, namun Adrian mengangkat tangannya perlahan. Bukan dengan sikap dominan, melainkan memohon waktu. Aku berbohong kepada banyak orang, lanjutnya. Aku memanipulasi kepercayaan mereka, kebaikan mereka, dan kesucian niat mereka. Aku melakukan semua itu demi satu hal, agar aku kembali relevan.
Kalimat itu menghantam lebih keras daripada pengakuan sebelumnya. Wajah host berubah. Tidak ada lagi senyum profesional. Apa hasilnya? Tanya sang host. Suaranya kini dingin. Adrian tersenyum kecil. Bukan senyum kemenangan, melainkan penerimaan. Hasilnya, aku kalah. Semua argumenku runtuh. Semua kesombonganku tidak berguna. Dan di tempat yang paling tidak kuharapkan, aku menemukan ketenangan yang selama ini kucari. Ia berhenti sejenak. Tangannya sedikit bergetar, namun suaranya tetap stabil. Aku tidak pulang membawa ekspose. Aku pulang membawa pengakuan. Aku sekarang seorang Muslim. Kalimat itu jatuh seperti palu. Studio berubah ricuh dalam keheningan. Host terdiam beberapa detik terlalu lama untuk siaran langsung. Di ruang kendali, produser berteriak tanpa suara. Media sosial, yang menonton secara real-time, meledak. Namun Adrian tidak melihat layar manapun. Ia hanya merasakan dadanya, ringan, meski dunia di sekelilingnya runtuh. Apakah Anda sadar apa yang Anda katakan? Host akhirnya bersuara. Karir Anda. Aku sadar, potong Adrian dengan tenang. Dan aku menerimanya. Siaran itu berakhir dengan canggung. Tidak ada debat. Tidak ada penutup dramatis seperti yang direncanakan. Adrian bangkit dari kursinya dan berjalan keluar studio tanpa menoleh. Di luar, hujan tipis turun, membasahi trotoar London yang dingin. Ponselnya bergetar tanpa henti. Pesan kemarahan, ejekan, ancaman, juga beberapa dukungan yang samar. Ia mematikannya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti badai. Buku-bukunya ditarik dari rak tertentu. Undangan ceramah dibatalkan. Rekan lama menjauh. Namanya disebut dengan nada sinis di kolom opini. Reputasinya hancur lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Namun anehnya, ia tidak merasa kehilangan dirinya. Di apartemen kecilnya, Adrian duduk di dekat jendela, memandangi kota yang sama sekali tidak berubah. Ia merasakan kesunyian yang berbeda dari sebelumnya. Bukan kesunyian karena dilupakan, melainkan kesunyian yang dipilih. Ia sholat dengan bacaan yang masih terbata. Ia membaca dengan pemahaman yang perlahan. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada kamera. Hanya proses. Dan di tengah kehancuran nama besarnya, Adrian menemukan sesuatu yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Kedamaian yang tidak bergantung pada siapapun yang menontonnya. Ia tahu dunia tidak akan memaafkannya dengan mudah. Ia tahu ia mungkin akan hidup tanpa panggung. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak lagi takut pada hidup tanpa sorotan. Karena kini, ia tahu kemana ia berpijak. Dan itu cukup. Nama Adrian Ravenshade perlahan menghilang dari ingatan publik London, tenggelam bersama kontroversi yang dulu sempat membakar layar-layar televisi. Namun bagi pria itu sendiri, hilangnya nama lama justru terasa seperti kelahiran yang sunyi. Ia kini memperkenalkan dirinya dengan nama Amir, tanpa gelar, tanpa embel-embel masa lalu. Sebuah nama yang ia ucapkan dengan hati-hati, seolah masih belajar mengenakannya, seperti pakaian baru yang belum sepenuhnya menyatu dengan tubuh. Hidup Amir berjalan pelan. Ia pindah dari apartemen lamanya ke sebuah flat sederhana di pinggiran kota, dekat taman umum yang sering dipenuhi keluarga dan para lansia yang memberi makan burung. Setiap pagi, ia berjalan kaki menyusuri jalanan yang basah oleh embun, membawa roti gandum di satu tangan dan buku kecil di tangan lain. Tidak ada lagi jadwal padat, tidak ada wawancara, tidak ada panggung. Yang ada hanyalah waktu, dan untuk pertama kalinya, waktu itu tidak terasa mengancam. Ia mulai menghabiskan banyak hari di sebuah pusat komunitas kecil, tempat para mualaf berkumpul. Di sana, Amir tidak pernah berdiri sebagai guru. Ia duduk sejajar, mendengarkan cerita-cerita yang kadang canggung, kadang menyakitkan. Ada yang kehilangan keluarga karena keyakinan barunya, ada yang kehilangan pekerjaan, ada pula yang hanya kebingungan mencari makna di tengah perubahan hidup yang drastis. Amir mengenali tatapan itu. Tatapan seseorang yang sedang berdiri di antara dua dunia. Aku juga baru belajar, katanya setiap kali ada yang bertanya terlalu jauh. Dan itu bukan kerendahan hati yang dibuat-buat. Ia benar-benar merasa seperti anak kecil yang sedang mengejar huruf demi huruf. Ia masih salah dalam bacaan, masih ragu dalam langkah. Namun tidak ada lagi kepanikan untuk terlihat benar. Ia menikmati proses itu, dengan segala kekurangannya. Beberapa kali,
undangan dialog lintas iman datang kepadanya. Bukan dari studio besar, melainkan dari ruang-ruang kecil, universitas, gereja lokal, atau forum komunitas. Amir selalu datang tanpa catatan panjang. Ia tidak lagi berdebat untuk menang. Ia bertanya, mendengar, dan mengakui jika ia tidak tahu. Banyak yang terkejut melihat perubahan itu. Pendeta skeptis yang dulu terkenal tajam kini berbicara dengan suara lembut, tanpa kebutuhan untuk menguasai ruangan. "Apa yang membuatmu berubah?" tanya seseorang dalam sebuah diskusi kecil. Amir tersenyum, menunduk sebentar sebelum menjawab. "Aku berhenti ingin menang," katanya, "dan mulai ingin memahami." Sore itu, ia duduk sendirian di taman kota London. Daun-daun berguguran, angin membawa aroma tanah basah. Anak-anak berlarian, tertawa tanpa beban. Amir memandangi mereka dengan perasaan yang sulit ia jelaskan, campuran haru dan syukur. Dulu, ia menghabiskan hidupnya membongkar konsep Tuhan, membedah iman orang lain dengan pisau logika yang dingin. Ia merasa kuat saat bisa meruntuhkan keyakinan. Namun kekuatan itu selalu berumur pendek, digantikan oleh kehampaan yang semakin dalam. Kini, kehampaan itu tidak lagi menakutkan. Ia mengisinya perlahan, bukan dengan kepastian mutlak, melainkan dengan kesediaan untuk belajar. Ia berdoa di bangku taman itu, dengan suara hampir tak terdengar. Tidak ada kata-kata indah, hanya pengakuan sederhana tentang ketidaktahuan dan harapan. Seorang pria tua lewat dan mengangguk ramah. Amir membalas anggukan itu. Ia menyadari betapa kecil hidupnya kini, dan betapa damainya perasaan itu. Tidak ada beban untuk menjadi simbol. Tidak ada keharusan untuk membuktikan apapun. Ia hanya seorang hamba yang sedang berjalan, tersandung, bangkit, lalu berjalan lagi. Saat matahari mulai tenggelam di balik gedung-gedung tua London, Amir menarik napas panjang. Wajahnya menampilkan senyum yang tenang, bukan senyum kemenangan, melainkan senyum penerimaan. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Akan ada hari-hari ragu, hari-hari sepi, hari-hari ketika masa lalu mengetuk kembali dengan keras. Namun ia juga tahu satu hal yang dulu tak pernah ia miliki, arah. Dengan suara pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri dan pada dunia yang tak lagi ia lawan, Amir berbisik, "Dulu aku ingin membongkar Tuhan. Sekarang aku hanya ingin mengenalnya." Dan di taman kota yang sederhana itu, kisahnya berakhir, bukan dengan sorak-sorai, melainkan dengan kedamaian yang akhirnya ia temukan. Tamat.